Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah kita hari ini ketemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dalam pertemuan kedua, yaitu dengan materi mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Ayo kita bahas sama-sama ya. Mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga ilmu yang kita pelajari mendapat berkah dan bermanfaat. Mari kita awali dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, yang artinya kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Materi pembahasan untuk hari ini yaitu yang pertama, pengertian minuman halal dan haram. Yang kedua, manfaat mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Yang ketiga, akibat mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Sebagai pengantar materi ini, mari anak-anakku kita menyimak bersama-sama video ini ya. Di sini tempatnya, Nak. Bu, memangnya Ibu di sini mau membeli apa? Oh, Ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pir hijau kesukaan kamu, Samil. Kalau begitu, sambil bantu memilih ya, Bu. Nah, itu dia sosisnya. Samil, makanan apa saja yang kamu ambil, Nak? Ini, Bu. Astagfirullahaladzim, Samil. Ada apa, Bu? Kenapa Ibu beristighfar? Makanan yang Samil pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram. Sambil tidak mengerti, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memabukkan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. Oh, begitu ya, Bu. Tapi, Bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika Dodo berkumur-kumur di waktu wudhu, Dodo sengaja membuang sebagian air di kumurnya itu, Bu.
Pak Ustadz langsung menegurnya dan mengatakan bahwa yang dilakukan Dodo itu adalah haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya, Bu? Iya, benar Samil. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya mencuri, menipu. Dia tidak tahu kalau buahnya ketukar dengan yang musuh. Berbohong, dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Oh iya, sepertinya belanjaan kita sudah cukup. Ayo kita ke kasir. Kalau begitu, kembalikan sosis itu, lalu kita pergi ke kasir ya. Ayo, siapa takut? Nah, anak-anak, kita sudah menyaksikan videonya. Ada yang tahu video tersebut menjelaskan apa? Ya, benar. Video tersebut menjelaskan macam-macam makanan dan minuman yang halal dan haram. Ada yang masih ingat syarat makanan yang sesuai dengan syariat Islam yang kita pelajari minggu kemarin? Iya, benar. Ada dua, yaitu halal dan thayyib. Selanjutnya, untuk lebih memahami, kita ketahui dulu ya pengertian minuman halal dan haram. Masuk di pembahasan selanjutnya, yaitu pengertian minuman halal. Minuman yang halal adalah minuman yang boleh diminum menurut ketentuan hukum syariat Islam. Hukum minuman halal pada dasarnya minuman itu adalah baik dan halal untuk dikonsumsi asalkan sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Minuman halal adalah tidak mendekatkan kita pada syaitan atau bukan untuk hal yang tidak diridhoi Allah. Seperti dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 168. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Dalam ayat tersebut, Allah menyerukan agar manusia memakan yang terbaik. Makanan yang terbaik maksudnya tidak hanya halal, namun juga baik. Makanan yang halal saja belum tentu baik atau cocok untuk dimakan untuk semua orang. Meskipun dalam ayat tersebut menyebutkan tentang makanan saja, namun dalil ini bisa juga dipakai sebagai dalil buat minuman. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis minuman yang halal. Yang pertama, minuman yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia. Yaitu yang pertama, minuman yang airnya alami. Contohnya air sumur, air dari mata air, air sungai, air danau, air hujan, air kelapa, dan lain-lain. Yang kedua adalah minuman yang airnya bercampur
dengan bahan lain yang halal seperti susu, kopi, teh, dan lain-lain. Selanjutnya adalah minuman yang melalui proses kimia seperti minuman bersoda, Sprite, Coca-Cola, Fanta, dan lain-lain. Untuk jenis-jenis minuman halal yang kedua yaitu minuman yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya pernah memabukkan. Contoh, arak yang berubah wujud menjadi cuka. Nah, itu boleh dipakai dan itu halal. Jenis-jenis minuman yang halal yang ketiga yaitu minuman cairan bukan berupa benda najis atau terkena najis. Selanjutnya, jenis-jenis minuman yang halal yang keempat yaitu minuman yang suci yang didapat dengan cara halal. Contohnya, misalkan kita membeli minuman aqua dengan uang yang halal. Nah, seperti itu. Nah, anak-anakku, sekarang semakin paham bukan apa itu minuman halal? Sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya, yaitu minuman haram. Pengertian minuman haram. Minuman haram adalah minuman yang dilarang Allah untuk meminumnya karena akan mendatangkan kerugian dan dosa bagi yang meminumnya. Minuman yang diharamkan dalam Islam dapat dikarenakan sifatnya maupun zatnya. Seseorang yang minum minuman haram tentunya berdosa dan dapat menyebabkan berbagai masalah. Salah satu minuman haram adalah minuman keras, yaitu suatu minuman yang memabukkan dan merupakan dosa besar karena menghilangkan akal sehat. Ini adalah perbuatan yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum minuman haram. Minuman tersebut haram dikarenakan beberapa sebab, diantaranya adalah dikonsumsi secara berlebihan dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hal-hal yang melampaui batas. Yang kedua, memabukkan dan dapat menghilangkan akal atau kesadaran seseorang. Yang ketiga, termasuk zat najis atau kotoran yang diharamkan. Yang keempat, merupakan hak orang lain yang tidak boleh diminum sembarangan tanpa izin orang yang memilikinya. Seperti misalnya ada susu di meja kelas teman kalian, terus kalian tanpa izin dulu untuk meminumnya, nah itu tidak boleh, itu haram. Yang kelima, menjijikkan dan tidak sepantasnya dikonsumsi oleh manusia. Yang keenam, membahayakan kesehatan maupun nyawa manusia jika dikonsumsi. Hukum minuman haram. Setiap minuman yang memabukkan, baik sedikit apalagi banyak, hukumnya adalah haram. Seperti dalam firman Allah surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan.
Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Nah, anak-anak, sekarang kita membahas tentang jenis minuman haram. Yang pertama adalah minuman yang berasal dari darah. Darah adalah salah satu jenis minuman yang diharamkan untuk diminum. Seperti halnya beberapa orang yang gemar minum darah binatang, ular misalnya, terus dengan alasan kesehatan atau penyembuhan. Misalnya untuk penyembuhan penyakit, itu tidak boleh, itu haram hukumnya. Seperti dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 145. Jenis minuman haram yang kedua adalah minuman keras atau khamar. Minuman keras yang dimaksud dalam minuman yang mengandung alkohol dan diharamkan dalam Islam dan segala minuman yang memabukkan. Jenis minuman haram yang ketiga adalah minuman yang diminum dalam bejana emas. Seorang muslim dilarang meminum minuman yang diletakkan dalam bejana emas karena ini adalah hal yang berlebih-lebihan dan perilaku orang kafir, sehingga Allah tidak menyukai hal tersebut. Nah, untuk jenis minuman haram yang keempat yaitu minuman yang membahayakan diri. Minuman yang dicampur racun atau zat yang dapat membahayakan nyawa. Contoh, seseorang meminum racun dan mencoba menyakiti dirinya sendiri atau melakukan bunuh diri. Perbuatan tersebut adalah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis minuman haram yang kelima yaitu minuman yang diambil dari orang lain tanpa izin. Minuman yang diperoleh dari mencuri atau menipu atau minuman yang dibeli dengan harta yang tidak halal seperti harta korupsi atau riba adalah haram diminum meskipun minuman tersebut zatnya adalah halal. Yang keenam adalah minuman yang mengandung zat yang diharamkan. Zat yang diharamkan seperti darah, air liur anjing, dan sebagainya. Misalnya minuman kesehatan atau jamu yang dicampur dengan darah binatang atau minuman yang dicampur alkohol. 7. Minuman yang tercampur najis. Najis adalah kotoran dan minuman yang mengandung najis haram hukumnya untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Semua hal yang najis haram hukumnya seperti darah dan bangkai. Namun semua yang haram belum tentu najis, misalnya ganja atau obat-obatan terlarang. Yang kedelapan adalah minuman dengan efek psikotropika. Minuman dengan zat psikotropika atau minuman yang dicampur dengan obat bius dan lainnya haram hukumnya untuk dikonsumsi karena dapat menghilangkan akal dan kesadaran dan menyebabkan kecanduan. Nah, itu anak-anak semua jenis-jenis minuman yang haram. Anak-anak, ada jenis-jenis minuman haram yang lain. Ini secara garis besarnya ya. Yang pertama berupa hewani. Haramnya suatu minuman dari hewan seperti darah sapi, darah kerbau, bahkan darah ular dan anjing. Yang kedua adalah berupa nabati atau tumbuhan seperti tua dari buah aren, candu, morfin, terus anggur telah bertua dan lain-lain. Yang ketiga adalah
berupa berasal dari perut bumi, yaitu haram diminum seperti solar, bensin, spiritus, dan lain-lain yang membahayakan. Seseorang yang membiasakan diri mengonsumsi makanan dan minuman yang halal akan memperoleh manfaat sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan ridho Allah karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah. Yang ketiga, terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi bergizi dan baik bagi kesehatan badan. Mengonsumsi makanan dan minuman yang haram akan menimbulkan akibat buruk bagi diri sendiri, orang lain, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Di antara akibat buruk tersebut adalah yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras atau khamar. Akibatnya antara lain, yang pertama dapat menyebabkan berbagai macam penyakit psikologis atau gangguan jiwa, misalnya gangguan daya ingat, gangguan mental, gangguan daya pikir. Akibat yang kedua yaitu menimbulkan beban mental, emosional, dan sosial yang sangat berat. Yang ketiga adalah menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan dan hancurnya masa depan. Akibat yang ketiga yaitu makan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh. Misalnya, khamar dapat menyebabkan berbagai macam penyakit fisik, diantaranya tekanan darah tinggi, kanker, jantung, liver, sistem kekebalan tubuh menurun, serta merusak jaringan otak. Untuk yang empat yaitu menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 91 yang berbunyi, إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. yang artinya dengan minuman keras dan judi itu setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 91. Alhamdulillah, sekarang kalian tentunya semakin tahu bukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aturan mengenai sesuatu makanan atau minuman itu halal atau haram adalah untuk kebaikan, kesejahteraan, dan kesehatan manusia. Hal ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Demikian anak-anakku pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Kita akhiri membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.